Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Albab, NIM T 2018-1175. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal adalah sebuah format atau matriks yang memuat kriteria tentang soal-soal yang diperlukan atau yang hendak disusun. Nah, kisi-kisi juga dapat diartikan tes, blueprint, atau table of specification yang merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Nah, kenapa sih harus buat kisi-kisi soal? Karena kisi-kisi soal ini bertujuan sebagai acuan bagi penulis sehingga siapapun yang menulis soal akan menghasilkan soal yang isi dan tingkat kesulitannya itu relatif sama. Tidak ada yang terlalu mudah, tidak ada yang terlalu sulit. Jadi semua itu sama. Nah, fungsi kisi-kisi itu apa saja? Yaitu fungsi kisi-kisi yang pertama adalah sebagai pedoman dalam penulis soal yang hendak disusun. Dan kedua, penulis soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Nah, lalu syarat kisi-kisi itu apa saja? Syarat kisi-kisi yaitu kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus atau kurikulum atau materi yang telah diajar secara tepat dan profesional. Bukan yang diajarkan apa nanti di dalam kisi-kisinya itu yang ditulis apa. Jadi harus sama antara yang diajarkan sama yang dibuat di kisi-kisi tersebut. Nah, kemudian komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Nah, kisi-kisi itu harus menguraikan komponen-komponen yang jelas dan mudah dipahami. Jangan terlalu berbelit-belit. Itu membuat nanti yang membaca kisi-kisi tidak mudah paham. Kemudian, yang ketiga, materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soal. Nah, ya itu materi yang hendak ditanyakan dapat dibuat soal. Jangan materi yang ditanyakan itu susah untuk dibuat soalnya. Jadi harus sama. Nah, lalu manfaat kisi-kisi itu apa? Ya hampir sama seperti tadi sebagai acuan. Manfaat kisi-kisi yaitu sebagai pedoman dalam penulis soal atau dalam merakit soal menjadi suatu tes. Lalu manfaat lain yaitu adalah menjamin sampel soal yang baik, dalam arti mencakup semua pokok bahasan secara proporsional. Maksudnya ya secara setara lah sama. Kemudian komponen kisi-kisi itu apa saja? Yaitu jenis sekolah, mata pelajaran, kelas, kurikulum yang dipakai, alokasi waktu, dan jumlah soal. Lalu, langkah-langkah membuat kisi-kisi yang pertama yaitu menuliskan kompetensi dasar, kedua menentukan indikator, yang ketiga membuat daftar pokok, sub dan sub pokok bahasan yang akan diujikan, dan keempat adalah menentukan jumlah butir soal tiap pokok dan sub pokok bahasan. Nah, itu adalah langkah-langkah kita untuk menulis kisi-kisi soal. Berikut adalah contoh dari format pembuatan kisi-kisi soal, di mana yang pertama kita harus menuliskan komponen-komponen kisi-kisi yang sudah dijelaskan barusan. Yang mana yang pertama kita menulis nama sekolah, kemudian mata pelajaran, terus kelas dan semesternya, kemudian kurikulum, alokasi waktu, dan jumlah soal. Seperti ini. Setelah menulis itu semua, kita membuat kolom. Kolom-kolom seperti ini. Yang mana yang pertama itu ada nomor urut, kemudian kompetensi dasar, kemudian kelas dengan semesternya, materi, indikator soal, dan bentuk soal, kemudian nomor soal. Nah, nomor urut ini, jika nomor urut 1 belum tentu nanti nomor soalnya itu 1. Beda. Bisa beda juga. Bisa di sini nomor urut 1 ada nomor soalnya ada 2, 3, itu terserah. Dan di sini yang kolom kedua yaitu kompetensi dasar. Di mana kompetensi dasar ini kita mengambil dari silabus.
yang sudah ada. Dan kemudian kita menulis kelas. Kelas ini maksudnya kelas yang kita ajar nantinya. Di sini contohnya adalah di kelas 10 semester 1. Terus materi. Materi ini juga ada di silabus. Dan contohnya yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran. Kemudian indikator soal. Nah, indikator soal ini kita bisa menuliskan menjadi dua tipe. Ada yang menggunakan stimulus, ada yang tidak. Jika ingin menggunakan stimulus berarti contoh indikatornya itu seperti disajikan bla 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 bla. Terus siswa dapat memahami. Nah, itu mengandung stimulus. Sedangkan jika tidak ada kata disajikan, maka itu tidak mengandung stimulus. Contohnya di sini yaitu seperti indikator soal nomor 1, yaitu disajikan potongan ayat. Siswa dapat menentukan potongan ayat tentang salah satu fungsi Al-Quran dengan benar. Nah, ini berarti soalnya itu mengandung stimulus. Seperti itu ya. Kemudian di sini bentuk soal. Bentuk soalnya itu mau apa? Apa pilihan ganda atau isai? Nah, di sini kita mengambil contoh pilihan ganda. Berarti nanti soal yang dibuat itu pilihan ganda, bukan isai. Kemudian nomor soal. Nomor soal ini baru nomor soalnya nanti. Jika disajikan potongan ayat, terus pilihan ganda, berarti ini adalah soalnya itu nanti nomor 1. Seperti itu ya. Mungkin itu penjelasan singkat dari kisi-kisi atau cara pembuatan kisi-kisi soal. Sekian, apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.